Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Ruli Bakemono Garage. Oke, kita lanjut lagi Project Car 17. Dan di video kali ini saya mau meremajakan beberapa part kaki-kaki. Ini ada link stabil kanan kiri satu set, link stabil baru ya. Terus ada rack end satu set juga kanan kiri. Terus ada tie rod satu set juga kanan kiri. Saya pakai merek 35 original Jepang. Terus ini ada karet support shock atas merek Faber Thailand. Jadi untuk merek Faber ini kualitasnya sama dengan RBI guys. Terus ini ada bearing shock. Nah ini bearing shock saya ganti kanan kiri juga. Jadi semua part ini adalah hasil pengecekan kaki-kaki kemarin gitu guys. Jadi mudah-mudahan gak ada yang meleset. Kalau misalnya nggak ada yang meleset, otomatis nanti kaki-kakinya akan kembali seperti ya akan sehat lah, intinya seperti itu. Dan ini yang terakhir ada lampu sen yang ada di spion tuh guys, karena lampu sen yang ada di spion yang nempel di mobil ini itu pecah. Jadi kita ganti satu set aja baru. Nah ini guys, nah pecah kayak begini, bolong. Ini nanti saya ganti satu set kayak begini esi, karena sebenarnya bisa diganti mikanya doang, cuman biasanya sih ngembun ya kan. Jadi ya biar hasilnya lebih jos, ini saya ganti satu set aja. Oke guys, ini sudah mulai dibongkar untuk bagian kaki-kaki, dan ini rencananya as balok atau cross member akan saya turunkan semua supaya lebih jelas ya kan. Jadi ketahuan nih mana part yang sekian persen lagi yang mungkin umurnya nggak akan lama. Jadi saya bisa persiapan untuk di kemudian hari ganti part yang kondisinya ya sudah di bawah 80% gitu guys. Nah kemudian ini lagi ngecek dulu saklar power window, karena untuk power window di Project Car 17 ini saklar pusatnya itu nggak jalan. Yang jalan cuman untuk kaca sebelah kanan depan doang. Jadi untuk nurunin kaca yang di belakang itu nggak bisa dari saklar pusat guys, harus saklar anakan yang ada di pintunya. Makanya ini saya cek dulu. Kalau misalnya bisa diakalin ya kita akalin. Kalau misalnya nggak bisa diakalin, terpaksa untuk saklar kita ganti baru aja guys. Oke guys, ini power window udah dibongkar dan tadi dalamannya juga udah dicek. Dan untuk covernya ini bolong guys, meleleh tuh ya kan. Jadi perkiraan ini untuk power window sebelah depan kiri ya, ini pernah macet guys, terus dipaksa dinaikin, dipencet-pencet, akhirnya si saklarnya panas guys, sampai covernya meleleh kayak begini. Jadi internal juga ini udah rusak, udah hancur. Jadi kemungkinan untuk saklar ini kita ganti dan nggak bisa diakalin. Oke lanjut, ini lagi pasang dulu yang namanya modul alarm guys. Modul alarm yang bentuknya kotak kayak gitu, cuman kita nggak pasang full satu kotak begitu. Jadi internalnya kita ambil, kita copot ya kan, bagian yang otomatis ngunci ke semua pintu kalau kita injek pedal rem ya kan. Karena di Toyota Vios, Limo, terus Yaris tahun-tahun tua itu kalau kita nginjek rem pintunya nggak langsung terkunci. Jadi kita ambil modul yang buat otomatis ngelok aja kalau kita injek rem ya kan. Karena saya juga pelupa nih, biasanya kalau nggak otomatis kunci kayak gitu, sepanjang perjalanan saya bawa mobil ya pintu nggak dikunci. Jadi ini kita ambil otomatis locknya aja dari modul alarm yang universal itu. Jadi kuncinya tetap pakai yang standar, terus nggak ngerubah kelistrikan segala macam, cuman yang diaktifkan bagian kunci otomatis aja kalau kita injek pedal rem. Oke, untuk bagian cross member atau as balok ini jadi saya turunin ya guys. Tujuannya supaya bisa
ketahuan parts kaki-kaki mana yang memang kondisinya sudah di bawah 50%. Nah ini kita cek dulu, ini ada engine mounting yang kondisinya masih 80%an lah, masih bagus. Karet-karetnya belum ada yang pecah, belum ada yang putus. Terus untuk rack steer sesuai dengan hasil pengecekan kemarin, ini masih oke, belum ada tanda-tanda harus diservis. Terus untuk baju ini masih oke, masih kencang banget. Selanjutnya untuk di bagian ini nih, rack end tie rod ya, memang hasil pengecekan kemarin ini mau diganti, jadi kondisinya udah loncer banget. Terus untuk di bagian cross membernya ini masih rapi, nggak ada bekas nubruk segala macam, nggak ada bekas kejedak segala macam, nggak ada, masih pure ya kan, lekuk-lekukannya masih bagus. Terus untuk di bagian karet bushing arm yang besar ternyata ini udah pernah diganti guys, ini diganti pakai merek RBI. Jadi kemungkinan untuk bagian kaki juga pernah disentuh sama pemilik sebelumnya. Ya alhamdulillah ya, jadi perbaikan untuk di Project Car 17 ini nggak terlalu banyak. Jadi sesuai dengan hasil pengecekan kemarin itu di bagian rack end, terus tie rod, terus juga link stabil dan karet support shock atas tuh. Yang terakhir mungkin bearing dan yang akan saya ganti. Ya sekarang jam 7 kurang 5 menit. Tadi kita istirahat dulu, sholat maghrib. Ini kita lanjut lagi guys. Jadi untuk proses sekarang lagi naikin dulu asbalok atau cross member, karena tadi pemasangan partnya udah selesai semua dan pengecekan udah kelar semua. Jadi ini kerjaannya tinggal ngerapiin modul alarm yang diambil untuk autolocknya doang, dan juga ngeberesin bagian kaki-kaki guys. Mungkin kalau hari ini kemalaman kita lanjut besok. Oke guys, ini hari berikutnya, dan hari ini saya mau pasang atau ganti yang namanya karet support dan juga bearing shock ya kan, karena kemarin malam nggak sempat diganti, keburu malam. Jadi hari ini kita kerjakan. Nah ini guys, untuk kondisi bearing shocknya atau lahar shock ini udah karatan kayak gini. Ini juga udah gergel ya guys. Jadi putarannya tuh udah nggak halus. Jadi kita ganti. Terus ini untuk support shock bawaannya tuh ini udah gepeng parah nih. Ini udah gepeng dan juga udah botak. Jadi bentar ya, kita ukur dulu. Untuk tingginya si support shock bawaan mobil ini cuman di angka 44 mm guys. Tuh. Sedangkan karet support yang baru, yang kondisinya masih baru, itu dia punya tinggi di angka 52 mm. Jadi kurang lebih sekitar 10 milian ya, atau 1 cm ini turun gitu. Jadi makanya untuk di bagian kaki-kaki bunyi gelodakan kayak gitu, karena ya si bagian support shocknya ini udah nggak ngepres gitu kan. Jadi untuk support shock ini kita ganti sekalian dengan bearing shocknya guys. Ya, bearing shock lama ini sudah saya copot, dan ini yang terpasang bearing shock yang baru. Nih, dalamannya juga udah saya kasih gemuk lagi supaya lebih mantap. Jadi ini untuk pengerjaannya sudah selesai, tinggal kita pasang karet support atas kayak begini. Udah deh, tinggal kita pasang ke mobilnya. Itu yang satu lagi juga sama, udah selesai, tinggal dipasang karet support dan juga dipasang ke mobilnya. Untuk bumper depan ini nggak saya pasang dulu guys, karena ada beberapa kerjaan yang harus diselesaikan di sini. Salah satunya bersihin ini nih guys, mica fog lamp, karena ini ada bekas cat belepotan. Kayaknya sih ini bekas ngesol ya, bekas ngesol, dan hasil sol-solannya itu nggak rapi.
catnya belepotan. Dan juga di bagian cover fog lamp sini nanti akan saya repaint lagi pakai warna hitam doff, karena ini udah dicat sini juga pakai warna hitam glossy, tapi ini kurang bagus lah ya. Jadi untuk di bagian bumper pekerjaannya itu. Nah sementara itu dibersihin, saya mau berangkat dulu ke tukang tambal ban guys, untuk ganti ban baru. Jadi untuk di Project Car 17 dan untuk di bagian ban depan ini kita ganti baru pakai Bridgestone Potenza. Karena di bagian ban belakang setelah saya cek kemarin ternyata kondisinya masih lumayan bagus banget, ya kan? Ya mungkin sekitar 80%-an lah ya untuk kondisi bannya yang bagian belakang. Dan untuk bagian belakang yang terpasang ini ternyata pakai Bridgestone Potenza juga. Nah jadi nanti setelah ban barunya terpasang, ban di Project Car 17 ini akan sama semua kembangannya ya kan, pakai Bridgestone Potenza. Karena yang terpasang sekarang itu beda-beda merek guys. Yang kiri Bridgestone Potenza, yang kanan Ecopia, terus yang depannya beda lagi, yang depan kanannya beda lagi. Jadi untuk ban nanti kita bikin seragam semua pakai Bridgestone Potenza. Oke guys, sekarang kita jalan dulu ke tukang tambal ban, sekalian kita ngecek nih hasil pekerjaan kaki-kaki ya kan, seperti apa, dan penyakit yang kemarin ada sembuh apa enggak. Oke, langsung aja kita OTW ke tukang tambal ban.